costing by products dan joint product. Ya. Di silabus sudah ada dan bukunya sudah Anda miliki, ya, atau fotokopinya. Ya. Silakan tetap terus dibaca berulang-ulang sampai paham ya. Jadi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan membaca ya, membaca sampai memahami dan juga latihan soal ya. Walaupun mungkin tidak saya tugaskan, Anda silakan untuk mencoba juga latihan soal ya. Nah, minggu kemarin tidak ada PR ya, minggu ini baru nanti saya berikan PR untuk latihan-latihan. Nah, by product itu apa? By product itu dihasilkan ketika produksi itu menghasilkan lebih dari satu produk dan ada produk yang nilainya itu relatif kecil. Nah, ada by product dan main product. Ya. Produk utama itu nilainya besar, produk kecil sampingan itu kecil ya. By product terjemahnya adalah produk sampingan. Ya. Oke, maka by product itu produk yang nilainya relatif kecil yang dihasilkan bersama dengan produk lain yang nilainya lebih besar. Nah, ini yang disebut dengan main product. Ya. Main product. Oke. Ya, main product. Nah, by product ini ada dua, ada yang mempunyai nilai jual dan ada yang tidak. Ya. Nah, contoh pada industri pemotongan sapi, main produknya potongan dagingnya. By produknya jeroannya itu. Ya. Mungkin Anda ada suka jeroan, gitu ya. Nah, jeroan itu kalau di negara maju dibuang ya. Di tempat kita dimasak ya. Nah, ini by produknya. Oke, sekarang saya juga mengingatkan nanti ada yang mau menulis skripsi ya, itu menulis dua itu harus melekat di kata sebelumnya. Nah ini yang salah nih ada main product titik duanya ada spasi ini salah, betul melekat. Itu contoh titik dua ini harus melekat di kata sebelumnya. Oke. Itu tentang by product, jadi produk sampingan. Nilainya tidak signifikan, ya, relatif kecil. Itu misalnya kalau daging itu kalau daging itu harga per kilonya mungkin katakanlah 140.000 atau 120.000 ya per kilogram daging sapi ya. Itu kalau di nah, 120.000 kalau jeruan ya mungkin per kilonya hanya 20.000 ya. Ya, atau 10.000 kan ya. Ya, misalnya seperti itu ya. Jadi jauh ya. Oke. Nah, kemudian ada istilah joint product. Ya. Joint product, produk bersama ya, joint. Ya. Jadi joint product itu produk bersama, baik main produk atau by product sebelum diolah lebih lanjut. Jadi sebelum diolah, maka bersama-sama dihasilkan main product dan by product. Itu maka namanya joint product. Jadi satu proses produksi menghasilkan dua jenis produk yaitu main product dan by product atau produk utama dan produk sampingan. Ya, jadi apa? Produksinya pengolahan ya, daging ya, dari menyembelih sapi. Nah, hasilnya ada dua. Main produknya adalah
daging sapi yang dijual katakanlah 150.000 per kilo. Ya. Nah, byproductnya yang jeruan itu mungkin hanya 20.000 per kilogram. Nah, ketika masih dalam proses yang sama, produk bersama atau joint product masih terlihat sebagai satu produk yang sama. Kita diolah. Contoh yang lain itu minyak bumi ya. Jadi minyak bumi itu ada yang menghasilkan bensin, ya. Bisa menghasilkan solar, ya. Menghasilkan oli, ya. Nah, itu juga produk bersama. Nah, oke. Terus ketika masih dalam proses yang sama itu masih bersama-sama. Ya. Nah, kalau yang contoh di sini pengolahan sapi tadi ya, masih dalam bentuk yang sama ya, diolah dalam satu tubuh, ada jeroannya, ada dagingnya. Kemudian ada titik saat joint product atau produk bersama tersebut mulai diolah lebih lanjut. Ya, ada proses pengolahan lebih lanjut itu yang disebut dengan split off point atau titik pisah. Titik pisah atau split off point. Nah, di pemotongan sapi ada titik pisahnya ya, ketika sudah dipisahkan antara daging sapi dan jeroannya. Nah, split off-nya di sini ya, sudah dipotong-potong. Nah, ada yang jadi daging sapi. Nah, misalnya yang ini yang potongan daging misalnya ya. Nah, yang produk sampingan nggak usah diolah lagi ya, itu langsung dijual aja. Nah, yang produk utama itu ada diolah lagi ya. Nah, menjadi daging cacah, ya. Daging cincang, daging giling. Ini masing-masing butuh pengolahan tersendiri. Ya. Nah, maka saat dipisahkan ini yang menjadi titik pisah. Ini adalah potongan daging, kemudian dipisahkan untuk diproses lebih lanjut. Nah, proses lebih lanjut menghasilkan daging cacah. Lebih lanjut menghasilkan daging cincang, proses lebih lanjut menghasilkan daging giling. Nah, maka masing-masing proses nanti akan ada tambahan biaya atau cost-nya. Nah, ada tambahan biaya, kemudian harga jualnya juga akan berbeda. Nah, misalnya ini, waktu dipisah itu misalnya per kilogramnya 140.000 ya. Nah, ini ada per kilogramnya 140. Nah, ketika jadi daging cacah ya, ada pengolahan mungkin ini per kilogramnya menjadi 180 misalnya. Nah, daging cincang jadi 170 misalnya. Saya nggak tahu persis ini. Daging giling misalnya jadi 175 misalnya. Nah, berarti harga jual di sini jauh lebih besar dari yang tidak bisa. Tapi di sini juga ada tambahan cost-nya, ya. Tambahan cost-nya atau biayanya. Ya. Nah, ini ada tambahan cost. Ya. Nah, misalnya berapa? Misalnya tambah cost-nya per kilogramnya katakanlah 20.000. Nah, maka Anda ini ada pilihan ini. Dijual di saat titik pisah 140.000 per kilo atau dijual setelah proses lebih lanjut 175.000 per kilo. Ya. Nah, kalau ada data seperti ini, Anda pilih yang mana? Dijual di split off atau dijual setelah menjadi daging giling. Harganya jadi 175, tapi kita masih harus mengeluarkan 20.000. Ini yang mana?
Nanti soalnya seperti ini logikanya. Pilih yang mana? Halo? Dari 38 orang, 40 orang, masa nggak ada yang jawab? Kalau dijual di sini 140.000, kalau diolah jadi daging giling 175.000, harus mengeluarkan biaya tambahan 20.000. Anda pilih jual di titik pisah atau di setelah diolah lagi. Setelah diolah lagi. Diolah, Pak. Diolah lagi. Alasannya apa? Karena keuntungannya lebih banyak, Pak. Kalau misalnya ini 175 kan kita masih kena kos 20. Berarti masih ada 155, Pak. Keuntungannya lebih banyak. Ya. Ini dari harga jualnya ya. 140. Tentu nanti ada di sini ada biaya bersama yang harus dialokasikan. Nanti ya. Dari sini ya 150.000. Nah, jadi 175. Ya, cara ngitungnya adalah ada kenaikan harga jual sebesar 175 dikurangi 150 yaitu berapa? 35 ya kan? Sedangkan kosnya hanya bertambah 20. Maka kita masih ada tambahan laba sebesar 15 ya 35 kurangi 20. Nah, ini misalnya di sini ya. Nah, misalnya di sini ada tambahan kosnya. Ini misalnya ada tambahan kos sebesar 35 misalnya. Itu jadi daging cincang. Maka dipilih di titik pisah atau setelah proses? Yang di titik pisah, Pak. Titik pisah. Alasannya? Karena rugi 5. Bukan rugi, apa? Tambahan harga jualnya lebih kecil dari tambahan biayanya. Jadi harga jualnya bertambah 30. 170 dikurangi 140 yaitu 30. Tapi kita harus mengeluarkan tambahan biaya 35. Jadi mengurangi laba 5 keuntungan, Pak. rupiah ya. Mengurangi keuntungan, mengurangi laba ya. Oke, itu ya caranya ya. Cara ngitungnya apakah kenaikan harga jualnya lebih besar dari kenaikan kosnya atau biayanya. Kalau kenaikan harga jual lebih besar dari kenaikan kosnya, contoh di sini ya, kenaikan harga jualnya 35, kenaikan kosnya hanya 20. Nah, berarti kita pilih yang dijual setelah proses lebih lanjut. Ya. Di sini ternyata lebih besar kenaikan kosnya daripada kenaikan harga jualnya. Berarti lebih baik dijual di sini. Nah, itu nanti ada detailnya, ada perhitungannya. Ini supaya gambaran umum logikanya itu Anda pahami. Ya. Kemudian kita ada istilah di situ di tabel 8, silahkan dibaca. Joint process. Joint process adalah proses gabungan dalam memproduksi dari awal sampai titik split off, menghasilkan byproduct atau joint product. Jadi namanya joint proses bersama-sama ya. Jadi produknya itu joint product, pengolahannya atau prosesnya namanya joint proses. Kemudian ada istilah joint cost. Joint cost adalah cost yang timbul itu. Ini misalnya di sini. Joint cost-nya itu berapa di sini untuk menghasilkan produk-produk ini. Nah, nanti joint cost-nya harus dialokasikan ke produk daging cacah, daging cincang, dan daging giling. Misalnya prosesnya 1 juta. Nah, 1 juta ini dibebankan ke daging cacah berapa, ke daging cincang berapa, ke daging giling berapa.
untuk dihitung, ya. Untuk dihitung cost-nya, ya. Untuk dihitung labanya. Misalnya setelah alokasi itu katakanlah untuk daging cacah itu join cost-nya mendapatkan alokasi 110.000. Berarti kalau dijual di sini dia sudah dapat laba 140 dikurangi 110, berarti sudah ada laba 30.000. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kalau dijual di sini berarti labanya 130.000 misalnya ya. Nah, kalau diolah jadi daging giling, labanya berapa? Labanya berarti berapa? Ini tadi kan 110 alokasi ke ini ya. Sorry, ini aja daging giling aja contohnya. Alokasi ke daging giling itu 110.000. Maka kalau dijual di sini 140 dikurangi 110, 30. Kalau dijual di sini 175 dikurangi 110 dikurangi lagi 20. Oke, sekali lagi setelah dialokasikan misalnya daging giling ini alokasi biayanya ada 110.000. Maka ketika dijual di titik pisah labanya adalah 140 dikurangi 110 berarti 30.000. Nah, kalau dijual di sini total cost-nya adalah 110 tambah 20, 130. Labanya berapa? 175 dikurangi 130. Berarti ketemunya 35. Berarti kalau dijual setelah proses lanjut labanya 35, kalau dijual sini labanya 30. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini joint cost itu yang timbul pada joint proses terdiri dari direct material cost, direct labor cost, dan factory overhead cost. Harus dialokasikan ke semua produk yang dihasilkan dalam proses tersebut. Nah, nanti ada yang disebut dengan spareable cost, cost yang diperlukan untuk pengolahan lebih lanjut. Nah, yang 35, 20 ini termasuk spareable cost. Yang di sini joint cost. Joint produk dihasilkan dari joint proses, ada joint cost-nya. Ya. Oke. Nah, di sini namanya yang di sini adalah spareable cost. Nah, sekarang kita akan melihat metode costing by product atau costing by product method. Dikarenakan nilai by product yang relatif kecil dibandingkan dengan main products, maka terdapat dua pendapat ahli tentang perlu atau tidaknya by product mendapatkan alokasi joint cost atau tidak. Dia mengatakan ada alokasinya, ada yang mengatakan tidak perlu ya karena kecil malah ngerepoti, udah nggak usah dimasukkan. Nah, yang pertama, by product tidak perlu mendapatkan alokasi joint cost. Nah, itu kita bisa melakukan dengan menghitung nilai by product sebesar gross revenue. Ya, besar gross revenue. Ya. Nah, yang di sini nilai by product-nya sebesar net revenue. Ada dua, besar gross revenue atau net revenue. Ini yang tidak perlu alokasi joint cost. Ya, jadi pertama gross revenue, kedua net revenue. Nah, sekarang yang gross revenue. Yang gross revenue itu ada 4 perlakuan. Yang pertama, hasil penjualan by product dilihat sebagai other income.
Yang paling gampang itu. Yang kedua sebagai penambah sales revenue. Yang ketiga sebagai pengurang COGS. Yang keempat sebagai pengurang biaya produksi. Oke. Nah, ini yang sebagai other income. Kemarin sudah saya bahas ya nih, nggak usah ulang lagi ya. 50.000 ya. Kemudian beginning inventory-nya misalnya 3.000, total production cost-nya 30.000 ya. Maka COGS ini COGS ya. COGS itu 33.000. Nah, ending inventory-nya bisa 3.000, maka ini total ya. Total COGS-nya 30.000 ya. COGS-nya 30.000. Nah, ini adalah cost of goods available. Available ya, yang 33.000 ya. Cost of goods available, nah ini COGS-nya yang 30.000. Gross profit-nya 20.000. Ada marketing and administration expense 10.000. Operating income 10.000. Nah, di sini other income-nya 1.000. Jadi 11.000. Oke. Nah, yang kedua, penjualan produk dia penambah sales revenue. Maka sales-nya bertambah 1.000. Jadi ini 50.000 ditambah 1.000. Ya, 51.000 di sini. Nah, masukkan di sini sama operating income-nya juga 11.000. Oke. Nah, sekarang masukkan ke COGS, maka dia akan mengurangi COGS, ya, bisa laku dijual. COGS-nya 29.000. Hasilnya sama, operating income-nya juga 11.000. Kemudian pengurang biaya produksi. Nah, ini masukkan di elemen cost produksi. Ya. Nah, maka di sini 30.000 total production cost-nya 30.000. Nah, di sini dikurangi dengan revenue dari sales-nya 1.000. Maka net production cost-nya 29.000. Kemudian available-nya 3.900 dan seterusnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah dihitung sebesar net revenue. Dan tadi gross profit, ya, gross revenue ya. Ini yang sebesar netnya. Kalau sebesar netnya, maka gross profit dikurangi cost after split of point, dikurangi biaya pemasaran, dikurangi biaya administrasi. Nah, itu cara menghitungnya. Ya, laba kotornya dikurangi cost after split off itu mana? Ini. Nah, ini. Cost setelah split off ini. 35, jadi 20 yang dijumlahkan. Nah, terus dikurangi biaya pemasaran, biaya administrasi. Contoh ya, gross revenue-nya 1.000, setelah split off itu biayanya 100. Biaya pemasaran 60, biaya administrasi 40. Maka net revenue dari produk itu adalah 800. 1.000 dikurangi ini biaya split off dan biaya pemasaran dan administrasi. Nah, untuk penyajian dengan nilai sebesar net revenue sama dengan gross revenue. Jadi penyajiannya sama ya. Beberapa perusahaan menggunakan by product untuk mencatat cost-nya. By product-nya di debit, revenue-nya di kredit.
Jadi debit by produknya, kreditnya adalah revenue by product. Nah, maka nanti saldo by product akan menunjukkan net revenue by product pada income statement. Oke, nanti di buku ada Anda pelajari lagi tentang ini. Ini konsepnya ini. Nah, untuk yang mendapat alokasi, tadi yang tidak mendapat alokasi, ini yang mendapat alokasi. Ada dua, metode replacement cost dan market value. Replacement dan market value. Metode replacement cost, by product mendapat alokasi giant cost sebesar biaya penggantinya. Ya, replacement itu pengganti. Penggantian, maka sebesar biaya pengganti. Dipakai oleh perusahaan yang by produknya dipakai untuk perusahaan sendiri. Ini biasanya dipakai, kalau replacement biasanya by produknya itu dipakai sendiri. Tidak dijual tapi dipakai sendiri. Misalnya kalau pengolahan sapi, dia juga punya rumah makan. Ya. Nah, yang senang jeruan-jeruan itu dibuat produk-produk yang dari gorengan. Ya, ada yang senang ati goreng misalnya. Bisa jadi terdapat divisi yang menghasilkan by product untuk divisi lain. Nah, ini untuk mencegah perusahaan membeli produk sejenis dari perusahaan lain. Jadi memang dipakai sendiri, produknya nggak usah beli dari luar. Untuk diolah lagi. Ya. Nah, ini misalnya seperti ini gambarnya ya. Produksi main product dikurangi replacement cost by product. Nah, kemudian ditransfer ke divisi yang lain. Oke, itu ya. Metode ya berikutnya adalah market value. Harga jual dikurangi estimasi profit, operating profit, dikurangi biaya pemasaran, dikurangi biaya administrasi, dikurangi estimasi variable cost-nya. Ini saya lebih suka pakai istilah biaya administrasi ya. Karena beban itu lebih cocok untuk tax ya. Kalau expense itu biaya. Nah, nilai by product dikurangkan dari biaya produksi main product. Dinilai sebesar estimasi nilai by produknya. Jadi nanti yang pertama kali dilakukan adalah menghitung ini harga jual berapa, terus dikurangi harga jual dari pasar ya. Nah, estimasi operating profitnya berapa, dikurangi biaya pemasaran, kurangi biaya admin, nah, dikurangi estimasi variable cost, itu cost tambahan ya. Kalau diolah lagi, setelah titik pisah, split off. Kemudian nilai by product dikurangkan dari biaya produksi main product. Nah, setelah ketemu, nah, itu dikurangkan lagi dari biaya produksi main produknya. Produk utamanya berapa. Dan nilai sebesar estimasi nilai by product pada split off. Maka setelah itu kita bisa menilai pada split off berapa nilai by produknya. Ketika by product selesai diproses, kemudian ada variable cost actual, cost yang dipisahkan. Nah, kemudian ada juga alokasi biaya pemasaran, biaya administrasi. Nah, itu
alokasi untuk biaya pemasaran dan dan administrasi untuk byproduct ditambahkan ke byproductnya ini. Hasilnya dapat dikira pada byproduct. Nah, kemudian saldonya penyajiannya seperti metode yang pertama. Nah, di buku ada contohnya, Anda lihat. Kemudian berikutnya adalah alokasi joint cost ke joint product. Jadi joint cost itu adalah cost untuk memproduksi joint product. Joint productnya tadi pengolahan sapi untuk membuat daging sapi. Nah, maka ada joint cost. Berapa cost yang dikeluarkan? Kemudian setelah itu kita harus mengalokasikan ke produknya. Ada 3 tadi. Ya. Oke, nah sekarang kita lihat ini. Metodenya ada beberapa. Yang pertama adalah market value method. Nah, metode nilai harga pasar itu ada 2. Joint product sellable at split off. Ketika joint product itu bisa dijual pada saat titik pisah. Nah, maka kita bisa melihat split off-nya berapa harganya. Ada juga yang tidak bisa dijual. Nah, bisa dijualnya setelah dipisahkan. Pada saat masih bersama-sama, nggak bisa dijual. Maka masing-masing harus diolah lagi. Oke. Nah, kemudian yang metode berikutnya adalah average unit cost method, weighted average cost method, dan quantitative unit cost method. Metode rata-rata tertimbang dan kuantitatif. Ini kurang metode ya. Oke, terus kita akan lihat satu persatu. Yang market value method seperti apa? Nah, market value method saya belum sempat ke ini ya, ke PowerPoint-nya. Kita akan lihat di sini Nah, ini. Ketika produknya dijual pada split off. Joint cost-nya 120.000. Ini contoh di Carter ya. Anda silakan buka di Carter. Halaman yang akhir-akhir. Yang menggunakan joint at split off itu halaman 166 ya. Joint products sellable at split off. Dapat dijual pada titik pisah. Ini contohnya joint cost-nya $120.000. Oke, produknya ini. Kalau Anda pakai tabel itu yang paling ini Arial ya. Arial atau Arial Nero itu ya. Angkanya ramping dan cukup besar. Nah, saya kasih. Oh, ini nggak bisa ya, karena pakai word ya. Nggak bisa kasih titik-titik ya. Oke. Nah, ini ada 3 produk. Produk A, B, dan C. Nah, kemudian unit produksi. Nah, kasih yang tengah dulu. Nah, Anda sambil lihat di buku ya. Nah, kalian nulis angka ini rata kanan ya. Tapi kalau kebetulan digitnya sama, Anda rata tengah nggak apa-apa, rapi ya. Jadi supaya rapi kita rata tengah aja. Nah, ini tapi angkanya kan semua aja 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 digit semua nggak apa-apa. Tapi kalau bermacam-macam nggak boleh seperti ini ya.
0,25, ini harus rata kanan. Nah, ada 0,25. Nah, ini juga. Nah, kalau ada satu ini tulisan bahasa Indonesia ya. Jadi ini koma ya, 0,00 ya. Jadi supaya kita tahu, oh nggak bingung, 3 juga 0,50. Kalau yang atas 2 digit, yang bawahnya harus 2 digit semua. Nah, ini supaya sama ya. Kalau bahasa Inggris kan titik ya. Nah, ini harus di belakang digit harus sama. Kalau 2 semua. 0,25 ya. Nah, kalau ini sama ya kita kasih rata tengah nggak apa-apa, jadi rapi. Nah, kemudian harga pasarnya berapa? Nah, ini kita lihat di sini ada 5.000. Sorry, ini supaya konsisten ya. Kita bahasa Inggris kita ribuannya pakai koma. Nah, kemudian harga pasar pada split off yang A ini 0,25, B 3, C 3,5, D 5. Ya, kalau lihat data ini ABCD, yang by produk apa? A, B, C apa D? Pak, mohon maaf Pak, share screen Bapak masih di PowerPoint Pak. Oh gitu. Oh ya, share. Oke. Sebentar. Oh masih harus. Berarti dari tadi nggak kelihatan ini ya? Ya. Iya Pak. Nah, di sini ya. Udah ya, yang kelihatan ya. Sudah Pak, sudah. Jadi yang itu di halaman 166 ya. Nah, datanya seperti ini. A, B, C, D. Harga pada saat titik split off itu ini. Biar nggak terlalu. Nah, ini bisa. Oke. Mana ini? Oke. Bisa nggak deh? Nggak bisa. Oke. Nah, ini harganya 0,25 dolar, 3 dolar, 3,5 dolar. ABCD yang menjadi by product mana? Produk A, B, C, apa D? Yang A, Pak. Yang A, kenapa? Karena harga pasarnya yang paling kecil. Maksudnya berbeda jauh dengan yang lainnya. Ya, oke. Kecil berbeda jauh ya, signifikan ya. Kalau kecilnya itu misalnya 3 terus ini 2,5, ya bukan by product, tapi tetap main product ya. Misalnya ini kan 3,5, kemudian ada yang 2,5, itu bukan by product. Kalau ini 0,25 berarti sangat berbeda. Terima kasih, Patrick ya. Oke, nah kemudian harga jualnya dikalikan 20.000 kali 0,25. Saya ketemu 5.000 ya, paling kecil ya. Ini 45.000, 35, 75, total sama. Nah, kalau ada angka yang nggak sama di sini, Anda nggak boleh rata tengah ya. Kalau rata tengah nanti hasilnya seperti ini. Nah, harus angkanya itu sama ya. Bisa dibaca. Nah, kalau ini kan enggak ya. Nah, maka ini harus rata kanan. Nah, oke. Ini alokasi join cost-nya bagaimana? Ya, kita
menggunakan metode harga pasar. Market value ya. Kalau market value berarti ini ya. Harga pasarnya ditotalkan. Nah, ini berarti cara mendapatkan alokasi ini kan total 160.000, maka 5.000 plus per 160.000 kali join cost-nya. Join cost-nya 120.000. Nah, join cost-nya 120.000 ya. Nah, ini yang dikalikan ya. Kalikan 120.000. Bentar. Oke, ini ya. Jadi harga pasarnya dipresentasikan. Ya. Nah, 5.000 per 150.000, 45.000 per 150.000 dan seterusnya. Ya. Nah, dikalikan 120.000 ini. Ya. Dikalikan 120.000. Oke, itu cara mencari alokasi. Ini yang di sini yang penting itu adalah Anda mencari ini. Mencari yang 120.000 itu. Oke, yang dicari yang di situ. Oke, nah kemudian setelah itu menghitung gross profit-nya. Gross profit-nya, ya. Totalnya di buku ya 52.000 dan 8.000 ya. Itu salesnya, rinciannya adalah produk A dari 52.000, 18.000 A, kemudian B-nya 12.000, C 8.000, D 14.000. Ending inventory 8.000 terdiri dari A 2.000, B 3.000, C 2.000, D 1.000. Ya. Nah, kalau begini enggak karuan ya. Anda harus ratakan kanan. Nah, ini akan enak dibaca. Ya. Oke. Nah, kemudian sales-nya berapa? Sales-nya adalah produk yang dijual. Ya, 52.000 dikalikan harga jualnya. Oke. Nah, ini dihitung ketemu 138.500 ya. Berarti berapa? Sebentar. Ini satu. Nah, totalnya berarti penjualan dari A, B, C, dan D ya. Oke. Nah, ini A-nya
penjualannya 4.500. Berarti yang dijual adalah 18.000 kali harga jualnya 0,25 tadi. Ya, 4.500. B itu ada ini produksinya ya. Produksinya. B itu yang dijual 12.000. Ya. Jadi gini, menentukan penjualnya 18.000. Kenapa? Karena produksinya 20.000, yang masih jadi perjalanan 2.000, berarti yang terjual 18.000. B, produksinya 15.000, dijual 12.000 karena Pak, ending inventory-nya 3.000, berarti yang dijual 12.000. Atau bisa juga dibalik, dari 15.000 terjual 12.000, maka masih ada sisa akhir 3. Ya. Oke, jadi sekali lagi nanti kalau Anda menghitung gross profit, jangan dikalikan unit produksi, ya, tapi dikalikan sales-nya. Ya. Kemudian di sini dikalikan sales-nya. Nah, bukan dikalikan unit produksi. Ini harus hati-hati, karena beberapa salah mengalihkan dengan unit produksi. Ya. Oke, nah ini ketemu 36.000, 12 kali 3, kemudian 8.000 dikalikan 3,5, 8. Terus yang terakhir 14.000 dikalikan 5, 70.000. Nah, kos produksinya berapa? Kos produksinya ya, kalau ini totalnya tinggal nanti menjumlahkan ABCD. Yang ini 3.750 ini Anda ambil dari join cost-nya. A 3.750, B 3.350, C-nya 26.250, D-nya 56.250. Terus dikurangi ending inventory-nya. Ending inventory-nya adalah sebesar 2.000. Kali ini penjumlahannya. 2.000. 2.000 dikalikan 2.000 dikalikan kos produksinya ya. Nah, ini 3.750 dibagi 20.000 ya. Ini per unitnya Anda cari 3.750 dibagi 20.000. Nah, dikalikan 2.000. Ketemunya 375. Dari sini. 3.750. Ini. 3.750 sini ya. 3.750 dibagi 20.000 kalikan 2. Ini cara menghitungnya. Oke. Nah, yang B gimana? B sama ya. 3.750 dibagi 15.000. Ya. Per unitnya kan itu 3.350. Nah, di persediaan ada 2.000 kalikan 2.000. Ketemu di sini 6.750. Yang C 26.250 dibagi 10.000. Nah, ini gampang ya, kita bisa bayangkan dibagi 10.000 pasti ketemunya berapa? Nah, ini ada 4 digit, 1, 2, 3, 4. Ketemunya 2,625. Nah, 2.625 itu per unitnya. Ya, dibagi 10.000. Kemudian dikalikan 3.000. Ya, ketemunya 6.750. Ya, kita ada baca bayangkan, ini gampang ya. 2.650 dibagi 10.000 itu 2.625. 2.625 dikalikan 3. Ketemunya 6.750. Ya. Kalikan 3.000. Ya. Nah, ini sama caranya. Ya. Ini juga sama caranya. Nah.
Oke. Oh, yang C kalikan 2000 ya, sorry ya. Yang C yang 26250 tadi dikalikan 2000. Oke. Nah, kemudian ngitung COGS-nya, ya production cost dikurangi less kurangi ending inventory, ketemu COGS. Ini totalnya. Nah, sorry. Sini. Ya, ini 1027 1. Nah, ditambahkan 10 3 750 COGS-nya. 103 ya, bukan. 103 875. Nah, sales dikurangi dengan COGS ketemu gross profit. Nah, ini penyuluhannya. Jadi ini salesnya dalam rupiah 4.500 dikurangi 3.375 ketemu 1.125. Yang B 36.000 dikurangi 27.000 ketemu 9.000 dan seterusnya. Nah, saya dihitung itu ketemu ini. Nah, kita ratakan dulu. Nah, kalau begini nggak enak ya, maka disamakan rata kanan. Nah, kita sudah lihat. Nah, ratusan ribu dan puluhan ribunya kelihatan. Oke, nah maka di sini metode laba kotor gross profit dengan market value ini maka akan menghasilkan persentase yang sama. Nah, persentasenya sama ya. Oke. Oke, nah, ini adalah gross profit dibagi income, ya. Dibagi penjualan, sorry. Ya. Ini gross profit dibagi penjualan. Ini 1125 dibagi 4.500, 25%. Ini 9.000 dibagi 36.000, ini yang paling kelihatan. 9 dibagi 36 itu seperempatnya 25%, dan seterusnya. Oke, itu kalau nilai titik pisahnya diketahui. Jadi ini diketahui. Nah, ini diketahui. Split off-nya ini diketahui. Ya. Apa ya? Nah, split off-nya diketahui. Sekarang yang kedua adalah tidak dapat dijual pada split off. Kita nggak tahu split off-nya. Nah, not sellable of split off ini di gambar sini ya. Yang kedua ini ya. Ya, silakan dilihat di buku. ABCD itu juga setengah ya. 5 sama setengah 8. Nah, ini adalah harga jual setelah proses lebih lanjut. Ya. Kalau ada proses lebih lanjut, harga jualnya ini. Jadi ini setelah split off. Ya. Nah, kalau tadi pada saat split off. Ya. Oke. Saya ganti di PowerPoint ini, kelihatan nggak ya? Halo? Masih di Word, Pak. Masih di Word ya? Oke, jadi yang contoh yang kedua tadi adalah ininya nggak diketahui harga jual di sini. Ya.
setelah split off ini harga jualnya berapa nggak diketahui, diketahuinya di sini. Ya. Nah, diketahuinya diketahuinya itu di sini. Nah, di sini ya diketahui, maka itu berarti harus ditambahkan dengan kos tambahan di sini. Ya, ada tambahan kos tadi contohnya, kemudian kita harga jualnya lebih tinggi. Oke. Nah, ini yang setelah proses ya. Nah, katakanlah harganya 0,5, 5, 4,5, dan 8. Ya. Kita nggak tahu titik pisahnya berapa, maka kita cari dengan menggunakan namanya harga pasar hipotetis atau hypothetical market value. Ya. Hypothetical market value itu harga pasar hipotetis, itu hipotetis artinya yang diperkirakan. Caranya adalah Anda harus tahu berapa yang diproduksi, ya. Harga jual setelah proses lanjut. Ya. Nah, maka ini dikalikan setengah kali 20.000, 10.000, 5 kali 15, 75, dan seterusnya. Nah, terus setelah itu dikurangi proses setelah split off atau tadi disebut dengan spiritable cost. Ya. Cost yang sudah dipisahkan, itu costnya berapa. Nah, itu misalnya 2.000, maka harga pasar pada split off itu diperkirakan 8.000. Nah, 10.000 dikurangi 2. Nah, biaya tambahnya 10.000, maka 75 dikurangi 10. Tadi di contoh saya, biaya tambahnya ada yang 35, ada yang 20. Berarti dikurangi 35 dan dikurangi 20 tadi. Nah, ini juga tinggal dikurangi. Nah, ketemu nih. 8.000, 65, 35. Nah, ini adalah harga pasar atau harga jual di split off yang diperkirakan. Maka disebut dengan hypothetical market value. Ya. Itu dari harga pasar setelah proses lanjut atau proses tambahan disebut dengan ultimate market value dikurangi cost pemrosesan setelah split off atau titik pisah. Nah, ini caranya ngitung gimana? 4.800 adalah 8.000 dikurangi 200.000. Dibagi ya. 8.000 dibagi 200.000 dikalikan join cost-nya 120.000. Maka ketemu 4.800. Yang B ya, 65.000 dibagi 200.000 dikalikan 120.000. Ya, ketemunya 39.000 dan seterusnya. Oke, setelah itu menghitung gross profit-nya. Nah, silakan dilihat, ini enggak terlalu jelas, dilihat di buku. Ya. Nah, setelah dihitung, ya seperti tadi sama 18.000 terjual, sediaan akhirnya 2.000 dan seterusnya. Ya, maka dihitung di sini kalau berdasarkan perkiraan, maka persentase laba kotornya menjadi tidak sama. Ya, persentase labanya tidak sama. Itu saja ya. Jadi yang penting di sini adalah Anda menentukan harga pasar hipotetis dengan cara mengurangi harga pasar setelah proses lanjut, ya, atau setelah proses karena sudah dipisah, dikurangi biaya pemrosesan tambahan. Ya, setelah dipisah. Oke, itu aja. Nah, ketika joint produk tidak dapat dijual pada produk split off, maka akan menghasilkan persentase gross profit yang berbeda setiap produknya tadi ya. Ada 32%, ada yang 31%. Dikarenakan perbedaan proporsi variable cost terhadap harga jual. Oke, setelah itu kemudian berikutnya adalah menghitung persentase
gross profit total. Nah, misalnya di sini adalah halaman 168 ya. Dia penjualan produk A, ini ABCD ya. ABCD, ya, harga pasarnya 10.000, 75.000, 45 dan 120.000 ya. Kemudian dikurangi dengan gross profit. Gross profit misalnya di sini berapa? Gross profitnya 32% ya. 32% itu kalau 10.000 3.200 kali 75 24.000 dan seterusnya. Total cost-nya ini ya. Kemudian proses lebih lanjutnya misalnya 2010 dan sekian, maka joint cost-nya itu adalah 4.800, 41, 20 dan 53. Nah, ini contoh misalnya kita tahu persentase gross profit-nya 32%. Berarti Anda bisa menghitung joint cost dengan cara seperti ini. Oke. Kemudian berikutnya yang kedua ya. Tadi yang pertama ya. Pertama adalah metode harga pasar. Yang kedua metode, ini perhatikan ya. Kalau nanti di USIP keluar ya. Average unit cost method. Nah, ini salah ya. Nggak pakai E ya. Method itu nggak pakai E. Kalau bahasa Indonesia metode hanya hilang, ya, pakai tambah E. Caranya adalah menghitung berdasarkan unit yang diproduksi. Misalnya ini A 20.000, B 15.000 dan seterusnya, totalnya 60.000. Maka Anda mengalokasikannya gampang, tinggal kalau A ya 20.000 dibagi 60.000 kalikan 120.000 karena joint cost-nya 120. B 15.000 dibagi 60.000 kalikan 120.000 dan seterusnya. Maka ini yang dicari. Nah, kalau di ujian ya, Anda mencari seperti ini harusnya nggak sampai 5 menit sudah tahu. Jadi jangan lama-lama. Nah, jadi pertama harus paham, kedua harus cepat. Ya, kalau ini joint cost-nya berapa? Berdasarkan unit. Itu berarti kalau joint cost-nya 120.000, unitnya seperti ini, ya. Berapa sih cost produk A? Anda tinggal langsung 20.000 dibagi 60.000 kali 120.000. Berapa ya cost produk D? D 15.000 bagi 60.000 kali 120.000. Ya. Oke, nah 120.000 itu sudah ada ditulis di sini ya. Ada joint cost 120.000 Anda tulis dulu. Baru nanti kita kalikan terus. Yang ini adalah penjumlahan dari ini untuk ngecek apakah benar enggak. Kalau benar berarti penjumlahannya ketemu 120.000. Kemudian ada yang berikutnya adalah weighted average. Weighted average itu ada bobotnya. Ya, misalnya produk A ini harganya nggak terlalu mahal, kasih bobot 3. B cukup mahal 12. C 13,5, yang D ini paling mahal, kita kasih bobot 15. Maka unit diproduksi dikalikan bobotnya. Nah, setelah dikalikan bobotnya baru ditotalkan. Nah, baru ini dipersentasekan. Ya. Nah, maka untuk produk A, kosnya berapa? 60.000 dibagi totalnya 600.000, 10% ya. Kali 120.000, ketemunya 12.000 ya. 120.000 dibagi 10. Ya. Untuk yang produk
B misalnya. 180.000 dibagi 600.000. Ya. 18 dibagi 6. Ya. 60. Ya. Nah, dikalikan 120.000 ketemu nih, 36 ya. Nah, ketemu 36.000. Ya. Gitu ya. Nah. Yang terakhir 4 adalah kuantitatif unit method. Ya. Nah, ini dengan kuantitatif. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan average. Ya. Hampir sama dengan yang average. Lebih rumit ya. Jadi jarang dipakai juga. Ya. Karena lebih rumit, Anda harus berdasarkan unit pengukurannya. Ya. Ini ada beratnya. Ya. Kalau ini ada untuk produk minuman misalnya, ya. Atau produk yang cairan ya. Cairan ada Coke, tuas, benzol dan sebagainya, beratnya ini misalnya. Nah, ini untuk mengalokasikan berarti ya. Nah, ini totalnya 2.000. Nah, kemudian di sini ada alokasi air untuk membuat satu produk itu ya. Airnya ini terus ditotalkan ada 100 misalnya. Nah, ini juga ada revisi berat misalnya. Nah, maka totalnya ini, ya, misalnya untuk produk Coke-nya berapa alokasi joint cost-nya? Nah, beratnya ini dibagi dengan ini dikurangi 100 karena ada alokasi ini. Nah, dikalikan joint cost-nya berapa? Oke, itu untuk yang kuantitatif unit ya. Rumit nih, ya, jarang dipakai. Oke, saya kira itu ya untuk yang ini. Untuk yang cost by product. Nah, itu ada ini untuk E86 ya. Soal E86 saya Anda buka ya. E86 ya. Saya Anda kerjakan sebentar ini cepat ya. Ya, kasih waktu 15 menit ya. Saya off dulu ya. Silakan kerjakan yang E86. Michael Incorporation ya. E86 joint cost-nya adalah 70.000. 70.000 Anda diminta mengalokasikan untuk KLMN untuk metode average, weighted, dan market value. Oke, ini yang paling sederhana dulu. Ya kan?
Oke, silakan. Kita coba bisa di-share di laptop atau kalau nggak ada laptop pakai foto aja di foto. Yang mencoba? Halo? Saya kedengaran toh? Kedengaran Pak. Ya. Mungkin saya bisa menjawab. Ya, silakan, Patrick. Izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Supaya ini, coba kamu besarin deh. Iya Pak. 130. Ya, atau tambah lagi deh, Pak. Ini kan kecil ya. Terus 40 deh. Nah, oke, silakan. Oke, jadi untuk yang pertama itu diminta untuk menghitung berapa join cost untuk per unitnya menggunakan average method. Nah, yang pertama itu diketahui di soal itu unit yang diproduksi untuk setiap produk ya, dari produk K, LMN itu sebesar 5.000, 20.000, 15.000 dan 10.000 unit. Sedangkan lalu ada diketahui juga untuk total join cost pada saat split off itu sebesar 70.000. Nah, kemudian untuk menghitung join cost untuk per produknya sendiri itu digunakan cara average method itu menghitungnya dengan cara unit produksinya tadi itu 5.000 dibagikan dengan total unit produksinya itu sebesar 50.000, kemudian dikalikan dengan 70.000. Coba mau ke kolom yang 7.000 itu. Ya. Nah, jadi 5.000 B3 dibagi B7 kali. Dikalikan dengan ini. Nanti C7. kalau bisa tuh 70.000 jangan pakai itu. Ya. Coba yang kamu yang angka 70.000 mana? Nah, itu jangan angka, nanti jumlahkan supaya ada cek ya. Tapi Coba kan jadi, di soal, Pak. Oh yaudah. Bisa sih di ya. soal 70.000. Ya, maksudnya rumusnya itu langsung kalikan 70.000 aja. Rumusnya yang 7.000 bukan. Ya, baik, Yang, baik. atau kamu nulis angka 70.000 di tempat lain. Ya. Sorry. Jadi, Anda bisa nulis yang 70.000 di tempat lain dulu. Ya. Baik, Pak. Nah, di tempat lain situ 70.000 join cost-nya ya. Ya, di bawahnya bisa tulis 70.000 ya. Oke, nah. Itu dikalikan. Ya. Bentar ya. Itu kalau mau di copy harus dikasih dolar itu loh. Ya. Yang rumus pertama yang 7.000, Ya, yang 7.000. Nah, itu kali E3, E dolar 3. E kasih dolar E-nya. E dolar 3. Ya, sebelum 3 ya, kasih angkat. Nah, enter. Nah, Anda copy ke bawah. Oh, kok balik? Coba lagi yang atas. Indonesia loh. Dolar 3. Nggak bisa loh. Kok aneh tuh? Copy ke bawah nggak bisa? Indonesia. Coba lagi. 4, 8. Sorry. Kamu yang 8-nya juga, sorry. Lagi, sorry. Buat pembelajaran yang lain. Nah, ini B-nya, B7-nya juga kasih dolar. Ya. Itu artinya dia nggak ikut gerak nanti. Enter. Ya, coba copy ke bawah. Ya, jadi yang 50.000 dan 70.000 kalau dikasih dolar dia nggak ikut turun. Tapi yang B4, B5 itu akan turun. Ya. Tapi B7 dan E3 jadi tetap gitu ya. Nah, terus ini dijumlahkan, disum. Nah, jadi
Oke, jadi memang hasilnya sama, cuman dengan metode ini Anda bisa ngecek bahwa oh dijumlahkan ternyata 70.000 berarti benar gitu. Ya. Oke, ya terima kasih ya Petri. Jadi teman-teman itu ya caranya adalah 5.000 dibagi 50.000 kalikan 70.000. Nah, terus di tempat yang lain kemudian nanti dijumlahkan itu sama dengan 70.000. Kalau dijumlahkan sama dengan 70.000 berarti sudah sama, sudah benar ya. Jadi berapa kos produk K? 7.000. Berapa kos produk M? 21.000 gitu. Oke, terima kasih Patrick. Untuk yang weighted average sekalian aja ya. Ada yang ngerjakan ya itu ya. Atau ada yang lain yang mau nyoba? Nah, kalau nggak ada, Patrick sekalian deh. Kamu Pak. Berarti ini 70.000-nya juga di. ya dikasih di itu. Itu Anda bisa copy aja dari yang tadi juga bisa. Dari average method tadi di copy, nanti rumusnya ikut. Nanti. Kasih dolar kali 70.000 ya. Kasih dolar ya. Ya, di total ya. Oke ya, 70.000 ya. Jadi yang weighted average itu berarti unit yang diproduksi dikalikan weighted vektornya ya. Weighted vektornya itu ada di situ apa? 2,5, 4 dan 2,5. Nah, kamu dikasih Semuanya hilang. komanya supaya kelihatan ya. Semuanya jadi sama ya, semuanya sama. Nah, gitu. Oke. 2,5-nya sudah kelihatan. Kalau nggak ada 2,5, semuanya bulat 2, 3, 2, 5 itu ya nggak usah pakai titik, nggak apa-apa. Ya. Kalau nggak nanti 2,5 jadi 3. Ya, Pak. Maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, Itu yang produk M weight factornya 4 atau 5 ya Pak? Kalau di buku Oh 4. iya, salah. oh sorry 4 ya. Salah. 4. Kamu besarin dikit Patrick. Oh iya Pak. 130% ya. Nah, ya benar, terima kasih. Ini karena yang join cost-nya itu titik 0 kamu jadikan satu, dikurangi aja. Bukan ya itu. Semuanya di blok yang kuning. Yang kuning di blok, komanya dihilangin semua aja. Oh, iya. Nah, kecilin. Nah, karena oke, itu terima kasih tadi ya masukannya. Jadi 4 ya. Nah, 4. Nah, ini 70.000 ya. Nah, hasilnya berbeda nanti ya. Oke, terima kasih. Itu weighted average. Jadi ya, kemudian yang market value deh, sudah ya sekalian deh. Ya Pak. Ya. Ini juga sama 70.000-nya perlu diinikan nggak? Ya, supaya nanti bisa ngecek. Kalau enggak nanti Anda nggak bisa ngecek. Ya. Baik. Oh, ini kan dinaikkan lagi apa? Presentasinya biar kelihatan jelas ya. Iya, Pak. 130% dulu. Nah. A portion appointment-nya yang G-nya dikecilin aja. Kolom G dikecilin. Terus kecilin ya, lagi apa? Ya. Oke. Dan nanti di apa? Di wrap text itu loh. Di judul kolom yang
itu di wrap text. Ya. Oke. Ya. Berarti ini juga biar kelihatan semua. Ya. Yang kebesaran dikecilin ya. Ultimate market itu kamu kecilin ya. Processing speed juga kecilin. Ya. Oke. Ya. Oke, ya. Ya, oke. Ya, oke, dikirikan lagi ya, biar kelihatan semua. Ya, sip. Ya, coba Anda jelaskan Patrick itu cara ngitungnya coba. Ya, baik, Pak. Jadi yang pertama itu kita disuruh, yang berikutnya itu kita disuruh mencari berapa join produk join cost-nya per produk menggunakan metode market value. Nah, di soal itu diketahui untuk unit yang diproduksi untuk tiap produk itu sebesar sama tadi 5.000, 20.000, 15.000, dan 10.000. Kemudian ultimate market value per unit atau market value setelah split off itu seharga $5 untuk produk, $5,5 untuk produk K per unit, lalu $1,6 per unit untuk produk L, lalu $1,5 per unit untuk produk M, dan $3 untuk produk N per unit. Maka untuk ultimate market value atau market value setelah split off itu seharga untuk yang produk K 27.000, produk L 32.000, produk M itu 22.500, dan produk N itu 30.000. Nah, terus diketahui juga untuk split off itu ada biaya prosesnya sebesar 1.500 untuk produk K, 3.000 untuk produk L, lalu untuk produk yang sebesar 2.500, dan produk N itu 5.000. Maka untuk hipotesis market value-nya itu kita ketahui sebesar 2.600 itu didapatkan dari ultimate market value atau market value setelah split off dikurangkan biaya untuk split off-nya. Didapatkan itu sebesar ini 26.000, 29.000, 20.000, dan 25.000. Lalu kita totalkan jadi 100.000 untuk menghitung berapa join produk per join cost untuk per produknya itu kita menggunakan rasio yaitu pertama itu untuk produk K itu berarti 26.000 dibagi dengan 100.000 terus dikalikan dengan ini total join cost-nya, maka kita dapatkan 18.200. Begitu juga dengan yang lainnya itu sama, itu kita dapatkan 20.300, 14.000, dan 17.500. Nah, diminta soal sebenarnya ini saja, cuman saya tambahkan untuk total production cost-nya itu kita ketahui itu dari ini total join cost per produknya ditambahkan dengan ini biaya total cost untuk split off-nya. Jadi untuk produk K itu 19, terlalu produk L 23.000, produk M 16.000, dan produk N 22.000. Diketahui juga di sini bisa dilihat 72.000 ditambah 12.000. Oke, terima kasih. Jadi saya tambahkan, jadi ini kalau mau tahu labanya kalau dijual di titik split off berarti ini, kalau ini ya, ini artinya apa? Bisa dijual di split off atau enggak ini soal ini? Yang ini tidak. Tidak ya, karena apa? Karena Anda harus mencari hipotetis. Nah, berarti tidak tersedia harga jual di split off. Jadi produknya memang nggak bisa dijual di split off. Maka kalau Anda mau mencari laba kotor, maka dari ultimate market value yang 27.500 dikurangi dengan
total production cost 19.700. Jadi benar Patrick tadi ya. Ini misalnya nanti di soal ditanyakan berapa sih laba kotor untuk produk K. Misalnya berarti 27.500 dikurangi 19.700. Produk B berapa? 32.000 dibagi 23.300. Itu kalau misalnya itu dalam kalau terjual semua ya. Nah, nanti disoalkan bisa tadi seperti tadi. Oh, ternyata dari 5.000 yang terjual 3.000 ya 3.000 dikalikan 5,5. Maka cost production-nya ya nanti 3.000 dibagi 5.000 kalikan 19.700. Oke, itu caranya. Jadi Anda bisa juga mencari cost production per unitnya 19.700 dibagi 5.000 ya. Jadi cost production per unitnya nanti 19.700 dibagi 5.000. Jadi kalau yang terjual 3.000, maka hasilnya itu dikalikan 3.000. Ya, oke, terima kasih Patrick. Per unit itu nanti Anda 19.700 dibagi 5.000. Nah, 4 ya. Nah, oke. Nah, koma ya. Oke ya. Ya, oke. Nah, itu ya kira-kira itu, maka itu semuanya akan menghasilkan itu yang jelas rugi yang produk B ya. Nah, harga jualnya itu 1,6 tapi cost produksinya 1,17 ya. Oke. Oke ya, jadi itu ya, jadi yang ditulis ini yang kalau terjual 5.000 ya, kalau terjualnya 4.000 berarti nanti coba yang di bawahnya, bawah aja, bawah lagi. Nah, yang unit produk itu unit produce kolom B. Nah, terus di bawahnya lagi, kamu ke bawah lagi, Nah, unit sold gitu misalnya, ditulis unit sold. Nah, misalnya di situ produk K ya, K misalnya. K, misalnya di sini unit sold-nya 4.000 misalnya. Nah, maka nanti Anda ini aja dikalikan yang 5,5. 5,5 kamu copy aja dari atas. Nah, di sebelahnya 4.000. Nah, maka market value-nya berapa? Dikalikan. Nah, terus nanti production cost-nya yang ini, yang paling total production cost-nya itu, nah situ berarti sama dengan 3,94 tadi, kamu kursornya masukkan ke 3,94 dikalikan 4.000. Nah, ini ditulis total production cost ya, yang di copy aja dari atasnya. Ya, oke. Nah, terus yang ini gross profit sebelahnya. Sama dengan yang atasnya aja ya. Nah, gross profitnya dikurangkan 22.000 dikurangi 15 ya. Ya. Itu ya. Jadi kalau terjual semua tadi 7.800, kalau yang terjual hanya 4.000, gimana cara nyarinya ya? 4.000 kali 5,5, kemudian dikurangi dengan total production cost-nya adalah 39,4 tadi kalikan 4. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, jadi ini sekali lagi yang tidak bisa dijual pada titik pisah. Kalau yang bisa terjual nanti di split off-nya sudah ketahuan, sudah dikasih informasi harga jualnya di split off-nya. Oke, ada pertanyaan?
Kalau nggak ada, terima kasih Patrick dan teman-teman yang lain. Kita akan foto sebentar, ya. Kemudian kita akhiri kuliah. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di WA Group ya. Kalau Anda belum punya, terus minggu ini akan saya kasih PR untuk yang costing by product ini dan join product, serta nanti untuk yang bahan dan tenaga kerja ya. Oke, saya kira itu di silabus minggu depan USIP, tapi kayaknya saya undur lagi aja ya. Minggu ketiga aja. Jadi biar Anda masih bisa sempat untuk belajar lebih banyak. Oke. Silakan Siwi untuk mengambil foto sebentar. Baik teman-teman, untuk yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya, untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Sudah, Pak? Ya, terima kasih atas kehadirannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama, terima kasih. Terima kasih, Pak.